Ya, selamat pagi, salam rahayu. Salam rahayu buat kita semua. Salam rahayu untuk anak-anak, seluruh teman-teman semua di bumi Nusantara dimanapun berada. Semoga pagi ini kita diberikan keselamatan, diberikan kebaikan, kemuliaan, kawilujengan, diberikan kesehatan, keselamatan, kawilujengan, kemuliaan, kemakmuran, dan diberi teguh rahayu wilujeng saking kersane Allah. Nah, kali ini saya ingin bahas kopi pahit. Nah, depan saya ini ada namanya kopi pahit. Nah, ini kopi pahit ya. Kalau kopi pahit pakainya gula ini, gula merah. Nah, ini kopi pahit ini menurut tradisi mbah-mbah kita dulu adalah salah satu rahasia sehat dari mbah-mbah kita dulu. Jadi dari orang-orang yang saya temui ya, simbah-simbah yang saya temui, salah satunya dari Pacitan, daerah Gulang, almarhum Mbah Jemu dulu. Nah, itu beliau kemanapun tidak makan, sampai berhari-hari beliau tukang tebang pohon. Andalan beliau adalah kopi pahit. Beliau sehat dan umurnya juga lumayan panjang, dan kemanapun beliau berada itu dia bawa satu toples itu kopi pahit. Nah, kopi pahit, kalau dia berhenti lapar minum kopi lalu gigit gula. Nah, itu sehari habis satu toples itu. Selalu di bahasa orang Jawa dikendit di pinggang. Di satu toples itu hampir setengah liter. Dan beberapa banyak sekali orang-orang dulu yang tidak pernah minum air putih tapi hanya minum kopi. Ketika kopi pahit itu, ketika kopinya habis lalu kasih tuang lagi air panas untuk minum lagi. Nah, ini tetangga di sini pun juga ada yang sampai umurnya mungkin bisa dikatakan hampir 100 tahun baru meninggal belum lama ini. Sehat sampai tua dan benar-benar sehat. Dan salah satu orang yang saya temui lagi di daerah Ponorogo Pulung, yaitu Kesugihan, ada seorang sepuh yang dia salah satu rahasia sehatnya lagi adalah makan kopi. Jadi kopi digoreng, digongso, terus habis itu kopinya diwadahi, ditaruh di wadah. Kalau kemana dia sering makan, jadi mungkin seperti permen ya, jadi kutuk gitu dia makan kopi. Dan menurut mbah-mbah dulu, yang salah satu juga Mbah di Wonogiri yang pernah saya dengar lihat di YouTube-nya itu, Mbah siapa itu lupa saya, artinya kalau kopi itu sudah minum kopi perut akan tenang. Nah, ini pengamatan saya sekaligus penjelasan dari mbah-mbah dulu itu begini. Kopi, ketika kopi itu diminum pahit, dia akan menyehatkan liver, menyeimbangkan lambung dan liver, juga jantung. Dan menurut mbah yang di daerah Sugihan, di daerah lereng Wilis itu, kopi itu menyehatkan jantung. Nah, dan menurut mbah-mbah yang ada di Wonogiri itu memberikan ketenangan, relaksasi pada pikiran. Nah, menurut medis kopi juga memberikan relaksasi pada otak. Nah, menjadikan otak lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Nah, menurut mbah-mbah yang lain yang saya temui, kopi itu membuat orang ya, membuat jantung kita sehat, jantung kita kuat, dan selain itu membuat liver juga nyaman, lambung nyaman. Nah, beberapa kasus dan beberapa kejadian orang asam lambung atau perut kram itu akan segera reda ketika diminumi kopi pahit. Nah, jadi kopi diminum pahit itu akhirnya bisa meredakan
asam lambung, membantu menyegarkan pencernaan. Nah, beberapa teman saya juga begitu, ketika dia minum kopi manis dia malah perutnya bermasalah, tapi ketika sekali dia minum kopi pahit perutnya langsung nyaman. Nah, ini pengalaman teman saya. Nah, kok bisa gitu? Nah, kenyataannya seperti itu. Ini kita berbicara kenyataan. Nah, kok bisa ya, kenyataannya memang seperti itu. Nah, dan pengalaman saya sendiri, setiap pagi saya sama istri yang dulu saya asam lambung 8 tahun, nah sekarang setiap pagi rutin kopi pahit. Nah, kalau rutin kopi pahit itu tidak, perut nyaman-nyaman saja, tapi ketika sudah kopi dikasih gula, anehnya ketika kopi itu sudah mulai dikasih gula, itu perut habis 2 gelas itu sudah enggak, perut terasa enggak nyaman. Ini kopi. Jadi kalau kita mempelajari orang-orang dulu, manfaat kopi itu sebenarnya sangatlah banyak. Manfaat kopi adalah untuk menjaga kesehatan lambung, liver, dan jantung, juga menstabilkan darah. Ini menurut orang-orang dulu yang saya temui, walaupun mereka tidak menyebutkan secara komplit, tapi satu persatu. Bahkan orang dulu sekali minum kopi pahit jadi tahan lapar, kuat kerja dan tahan lapar. Nah, ini yang kita bisa ambil pelajaran dan hikmah dari mbah-mbah kita dulu yang suka minum kopi pahit. Nah, jadi kita harus belajar dari mbah-mbah dulu yang lebih sehat, dari mbah-mbah yang umurnya panjang, agar kita juga ikut sehat, ikut bisa memiliki umur panjang. Kita tiru kebiasaan-kebiasaan mereka agar kita terus lebih sehat, lebih umur panjang, karena hakikatnya bisa dikatakan laboratorium hidup adalah beliau-beliau yang sudah menjalankannya. Jadi kita gunakan teori mbah-mbah kita dulu. Jadi salah satu rahasia orang dulu, rahasia orang-orang dulu agar sehat adalah dengan minum kopi pahit. Jadi saya paham ya, mungkin bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita mau menyimpulkan dari pengalaman, dari berbagai macam pengalaman sama pelajaran yang penjelasan mbah-mbah kita dulu, maka bisa dikatakan kopi pahit bisa gunakan untuk menyembuhkan lambung, masalah lambung, kram perut, masalah pencernaan, bahkan menyembuhkan juga sulit BAB, dan juga menjaga kesehatan liver dan jantung, juga menjaga keseimbangan darah. Nah, ini pelajaran dari yang kita pelajari dari mbah-mbah kita dulu. Ini ya, jadi kita belajar, kita ikuti tradisi mbah-mbah kita dulu, kebiasaan mbah-mbah kita dulu, perbanyak makan sayur, perbanyak makan sayur-sayuran yang alami. Nah, jangan lupa kita ngopi dulu. Nah, juga ini ya yang harus dipahami, kopi yang diminum itu kopi tidak sembarang kopi, tapi kopi murni. Biasanya kalau orang dulu kopi deplokan dewe, atau kopi yang memang murni alami buatan sendiri. Jadi untuk mengetahui sehat apa tidaknya kopi yang kita konsumsi, kita harus tahu itu kopi murni atau bukan. Kalau kopi sintesis ya percuma, kalau kita minumnya kopi sintesis ya walaupun pahit ya sama aja, enggak akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Jadi kita harus paham. Nah, cukup sekian dari saya, yang salah satu berita yang saya ingin kasih tahu kan, ini namanya jajanan dari Garut. Ini sehat untuk pencernaan. Nah, ini enak, selain enak juga jadi pencernaan. Ini dari Pak Pati Garut. Nah, jadi mungkin
Sekian dari informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu, 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 bangkitlah jiwa-jiwa Nusantaraku. Mari kita kembali ke peradaban leluhur kita jadi manusia yang sehat, hidup mulia, hidup makmur, dan kita kembalikan kejayaan leluhur kita. Salam rahayu.